Oke, bertemu lagi dengan saya di channel Mediacom Bali, dan pada hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya masuk BIOS di laptop Asus X441N ini. Nah, jadi di sini saya juga akan menjelaskan tentang settingan BIOS. Oke, sebelum itu kita akan restart. Nah, setelah restart ini, untuk masuk BIOS Asus ini menggunakan tombol F2 ya untuk masuk BIOS-nya. Oke, kita tunggu restart. Setelah itu layarnya akan mati, baru setelah hidup kembali baru kita tekan tombol F2 nya beberapa kali sampai masuk BIOS. Nah, jadi buat teman-teman yang ngeluh kenapa Asus ini lambat, saran saya sih kalau memang belum punya uang buat upgrade laptop ke laptop yang lebih high spec, karena laptop ini termasuk laptop low end atau laptop murah, ya ganti ke SSD aja, bakal lebih lancar booting dan proses input datanya seperti itu. Jadi karena ini masih menggunakan HDD, ya agak lambat seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen cepet, disarankan menggunakan SSD. Memang agak mahal tapi ya kualitasnya bagus untuk sistemnya. Oke, jadi kita akan tunggu dulu sampai dia. Oke, dia sudah mati ya layarnya. Sekarang kita standby, tekan tombol F2. Sorry agak getar tadi. Nah, jadi di sini adalah tampilan BIOS dari Asus itu. Yang mana di sini juga kita bisa melihat spesifikasinya. Yang pertama adalah versi BIOS-nya, itu adalah BIOS version 300 dari Asus, menggunakan interface Asus BIOS Utility, menggunakan EZ mode. Jadi ini kita bisa menggunakan touchpad ya, bisa menggunakan mouse. Kalau biasanya mau BIOS yang lainnya kita menggunakan keyboard. Ini juga bisa kita pakai keyboard juga. Nah, untuk yang pertama itu versi BIOSnya sudah saya jelaskan tadi. Untuk spesifikasi laptop ini menggunakan Intel Celeron, CPU N3350. Untuk kecepatannya itu sampai 1,1 GHz. Namun di spesifikasinya itu up to kecepatan maksimalnya kalau dipaksakan sampai 2,4 GHz. Nah, untuk memorinya menggunakan memori total memorinya itu 2 GB. Untuk grafisnya menggunakan Intel HD grafis, dan untuk serial number BIOSnya seperti ini. Oke. Untuk storage-nya menggunakan storage ATA Fortnite. Dan untuk LCD-nya resolusinya 1366 kali 768 HD ya. Untuk USB port ini kosong, nanti kalau BIOS namanya sini. Dan di sini juga ada CPU fan-nya untuk pergerakannya gimana. Kalau semakin rendah pergerakan CPU fan-nya, berarti ada gangguan di CPU-nya yang membuat laptop itu panas. Dan tentunya kalau CPU sampai panas, ya laptop Anda ya bakal lambat seperti itu. Dan di sini juga ada indikator baterainya. Di sini baterainya tinggal 59%. Dan di sini ada administrator passwordnya. Kalau kamu mau tambahin bisa, tapi jangan sampai lupa. Kalau sampai lupa, ya resiko kamu nggak bisa install ulang atau perbaikin laptop. Ini ada di bawahnya itu, di sini ada default, mode default. Tekan bawah ya. Oke, di sini ada mode default atau dengan kode di sini ada F9. Dan di sini ada shift and exit, dan ada boot menu seperti ini. Boot menunya kalau ada kalian masukin bootable-nya bakal kelihatan. Sekarang saya nggak ada bootable ya. Dan di sini ada advance mode. Kita akan coba lihat advance modenya. Jadi settingan penuhnya bagi untuk advance. Dan di sini seperti BIOS biasanya, internal printing device on, wake up on, Asus Light Smart Setting, apa saja di Smart Setting, Smart Self Test, oke. Network configuration, ini adalah settingan networknya yang saya gunakan. Inilah settingan network yang saya gunakan ya. Dan untuk USB configuration ini
storage, driver support, oke, aman. Untuk advance grafiknya di sini DMT 64 aja. Lokasinya SATA menggunakan mode ACI untuk SATA-nya. Oke, jadi di sini flashboardnya disable, saya disable bertujuan agar gampang nanti mengakses BIOS-nya, dan di sini security-nya saya kosongkan saja biar tidak ruwet nanti kalau ada perlu maintenance seperti itu. Dan di sini ada settingan exit-nya, dan di sini ada restore default seperti itu. Untuk boardnya seperti ini. Oke, jadi mungkin itu saja untuk gininya. Nah, jadi teman-teman banyak yang bertanya bagaimana sih cara keluar dari BIOS ini. Nah, cara keluar dari BIOS ini ada dua. Yang pertama, kamu bisa klik ke EZ mode dulu. Oke, kamu EZ mode ke mode depannya. Nah, cara keluarnya ada dua. Yang pertama dengan keluar dengan setting ini. Nanti kamu tinggal save, maka kamu akan keluar. Atau kamu bisa keluar dengan F10 dengan langsung save, bisa juga. Kalau kamu kita akan coba keluar dengan escape ya, juga bisa. Tapi escape ini without setting, jadi yang kamu ubah tadi itu nggak bakal berubah seperti itu, atau tidak akan di save. Jadi saya akan, karena saya tadi mengubah untuk settingannya sedikit, saya akan menggunakan with save, jadi dengan di save dengan F10 atau tekan tombol F10 atau klik pada save exit. Oke. Sekarang kita akan tunggu sampai laptopnya masuk ke Oke, jadi sudah mode booting Asus. Selanjutnya kita akan tunggu laptopnya sampai masuk ke desktop ya. Kalau udah masuk ke desktop berarti aman. Kalau biasanya teman-teman nggak bisa masuk ke desktop, cuma booting aja, berarti ada beberapa hal yang teman-teman ubah, seperti settingan UEFI seperti itu, diubah menjadi settingan EV. Oke. Oke, jadi dia sudah masuk boot ya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan hari ini di channel Mediacom Bali. Jangan lupa klik subscribe dan juga di like videonya, dan juga di share agar bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Semoga channel Mediacom Bali ini selalu bermanfaat untuk kalian semua. Untuk segala pertanyaan bisa ditanyakan di Instagram kami di Mediacom Bali @mediacombali. Dan jangan lupa juga di follow agar kita bisa merespon kendala yang kamu dapatkan di lapangan. Oke, jadi see you next time in atau at new video. Bye.